Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu lagi-lagi tumbal pesugihan. Waktu itu bulan Ramadan, tiba-tiba HP si AA berdering. Nomor tidak dikenal, lalu dijawablah telepon itu. Di seberang telepon itu ternyata seseorang yang membutuhkan pertolongan si AA. Kata si penelpon, dia dapat nomor telepon si AA dari internet. Lah, si AA bingung dong, ini kan nomor baru. Dan saya juga nggak pernah majang-majang nomor telepon di internet atau dimanapun. Kenapa dia bilang dapat nomor saya dari internet? Batin si AA yang sering sekali gonta-ganti nomor telepon untuk menghindari orang-orang yang ingin meminta bantuan karena katanya sudah capek. Tapi mungkin yang namanya jodoh dan takdir, kalau si AA memang harus membantu orang itu, ya tetap aja jalannya dari manapun juga untuk bisa menghubungi si AA. Beberapa hari kemudian, seorang tamu datang ke tempat kerja si AA. Berbincang-bincanglah mereka. Ada apa ya Pak? Tanya si AA. Begini anak saya sakit, jawab tamu itu. Tidak banyak berbicara, si AA langsung meminta izin untuk libur bekerja karena ada panggilan yang lebih penting. Ya, membantu orang. Awalnya si AA nggak tahu apa penyakit anak bapak yang minta tolong itu. Namun setelah sampai di rumahnya dan melihat si anak, si AA kaget. Tampak seorang wanita dewasa terlentang tapi tidak tidur di atas kasur. Ternyata situasinya sama seperti kondisi pasiennya yang dulu. Iya, rohnya tidak ada di raganya. Dan yang menempati jasadnya adalah sesosok buta hijau. Maka ditanyalah buta hijau itu. Tapi si buta hijau tersebut gak mau bercerita sedikit pun. Wanita itu selama 2 tahun tidak makan, badannya kurus, kerontang. Kalau manusia normal dengan keadaan tidak makan 2 tahun pasti sudah meninggal. Tapi karena yang ada di dalam tubuhnya ini sebangsa jin, dia tetap bisa hidup. Si AA pun memulai pengobatannya. Roh si AA keluar dari jasadnya ditemani pendampingnya. Si AA dan pendampingnya itu mencari-cari di mana roh wanita berada. Hingga sampailah ke laut pantai selatan. Di sanalah roh wanita itu berada. Sedang didandani layaknya seorang yang akan menikah. Dalam proses pengambilan kembali roh wanita itu, banyak buta hijau yang menghadang. Tapi oleh si AA dan pendampingnya, para buta hijau itu habis dihajarnya. Kebetulan si AA juga punya banyak teman buta hijau yang baik. Didapatlah roh si wanita itu. Dan saat hendak dimasukkan kembali pada jasadnya, pendampingnya si AA berbicara bahwa jangan sampai telat 1 detik pun untuk memasukkan itu roh pada tubuh yang punya, karena akan mengakibatkan wanita itu meninggal. Dan di situ bingunglah si AA. Tapi dia tidak menyerah. Dengan dibantu oleh pendampingnya, tepat pada hitungan ketiga dicabutlah buta hijau yang bersarang di tubuh si wanita dan didoronglah rohnya untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Selesai melakukan tugasnya, si AA istirahat dan menunggu 30 menit. Lalu si wanita itu terbangun dan mengendahkan isak tangis seluruh keluarga.
Si wanita terbengong-bengong, dia lalu bicara, katanya ia lapar. Oleh si AA, si wanita itu tidak boleh diajak bicara dahulu sampai makan dan istirahatnya yang cukup. Lalu diceritakanlah oleh keluarga itu awal mula kenapa bisa terjadi seperti itu. Kejadian ini terjadi di daerah Bandung. Sebut saja wanita itu Iroh. Suatu hari Iroh berkenalan dengan laki-laki kaya raya. Oleh laki-laki itu Iroh diajak main ke rumahnya. Tapi tiba-tiba pihak dari keluarga laki-laki menemui pihak wanita, keluarga Iroh, dan meminta Iroh untuk menikah dengan anak mereka. Tidak beberapa lama dari lamaran itu dilangsungkanlah pernikahan mereka. Anehnya setelah pesta pernikahan selesai, sorenya oleh pihak laki-laki Iroh langsung diceraikan. Maka pingsanlah Iroh seketika dan tidak bangun-bangun selama 2 tahun. Dari pengakuan Iroh di alam gaib itu, dia cuma merasa tinggal selama 2 bulan. Jadi intinya laki-laki yang menikahi Iroh itu ternyata keluarganya memuja buta ijo agar kaya raya. Setelah mengobati, si A pun pamit pulang, diberilah uang 200.000 oleh keluarga Iroh. Maaf, ini uang segini dulu, karena ini kita belum ada uang lagi. Tapi kalau AA mau menunggu, besok-besok kami akan kasih AA senilai 500 juta rupiah, ujar keluarga Iroh. Namun si AA menolak. Tidak usah, uang 200.000 inilah yang sudah jadi hak saya. Tidak usah memberi lagi. Si AA merasa tidak enak. Masa orang baru kena musibah malah harus memberi sejumlah uang yang banyak. Terbengong-bengonglah keluarga Iroh, kagum pada kebaikan dan ketulusan si AA. Tapi keluarga Iroh tidak menyerah untuk membalas budi baik si AA. Sampai-sampai si AA mau dinikahkan dengan adiknya si Iroh. Namun si AA menolak karena si AA udah punya istri dan anak. Akhir cerita, aku bertanya bagaimana keadaan buto ijo yang dikeluarkan dari tubuh si Iroh. Dengan semangatnya si AA bilang, iya aku hajar saja sampai babak belur. Aku pun bertanya kembali, kenapa setiap yang ditumbalkan ke buto ijo selalu ditemukan di daerah laut pantai selatan. Si AA menjawab, karena di sanalah pusat buto ijo berada pada sebuah gua. Dan katanya sebelum keluarga Iroh meminta pertolongan si AA, mereka sempat meminta pertolongan kepada paranormal lain yang memajang iklannya di majalah-majalahnya dan internet. Tapi satupun tidak ada yang berhasil. Alhamdulillah akhirnya semua selamat dan Iroh sampai sekarang baik-baik saja. Malah dia sekarang bisa melihat hal-hal gaib alias mata batinnya kebuka. Awalnya Iroh merasa takut, tapi lambat laun Iroh terbiasa dan menganggap hal itu suatu anugerah. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat atau mendengarkan suka dengan cerita-cerita seram dari channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.